Baik, selanjutnya kita lanjut ke dokumen transaksi yang kedua. Di sini bukti transaksinya adalah bukti kas masuk dari DG House. Nah, bukti kas masuk apakah masuk ke banking atau masuk ke mana? Nah, sebenarnya bisa kita masukkan ke banking, tetapi karena ini ada hubungannya dengan persediaan, ada hubungannya dengan relasi kita dengan supplier maupun customer, jadi kita akan menggunakan menu yang lain, menu sales atau purchase. Nah, karena DG House ini merupakan customer kita dan mereka melakukan pelunasan piutang, berarti kan ada kaitannya dengan penjualan. Berarti kita menggunakan menu sales. Jadi, kalau misalnya ada bukti kas masuk atau keluar, kita lihat dulu apakah ada hubungannya dengan persediaan. Kalau misalnya ada hubungannya dengan persediaan, misalnya seperti pelunasan utang, lalu pelunasan piutang, berarti kita menggunakan menu sales atau purchase. Menu banking kita gunakan kalau misalnya tidak berhubungan dengan persediaan tadi. Misalnya untuk pembayaran beban dan lain-lain, itu kita masuk ke banking. Jadi untuk dokumen transaksi yang kedua, ini kita menggunakan menu sales. Lalu karena bukti kas masuk berarti receive payment atau kita menerima pelunasan piutang tadi. Customer-nya kita memilih DG House. Jangan lupa amount receive itu kita isi terlebih dahulu. Jadi yang sudah pasti-pasti itu kita isi dulu, yaitu 26.420.000. Memonya bisa dibuat pelunasan piutang dagang tertanggal 22, ini aja nggak apa-apa, 11. Nih. Lalu untuk buktinya yaitu KM01, tanggalnya jangan sampai lupa, bulan 12 tanggal 1 2014. Nah, di sini akan otomatis muncul diskon. Kenapa bisa otomatis? Karena di awal tadi kita itu sudah melakukan setelan termin. Jadi fungsinya apa sih kita di awal itu udah menyetel termin supaya kalau misalnya ada diskon atau misalnya ada keterlambatan pembayaran, itu bisa langsung kena diskon atau bisa langsung kena denda. Jadi lebih mudah gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat, misalnya ini kan diskonnya udah muncul. DG House itu adalah customer, berarti terminnya adalah 2/10, N/30, berarti dapat diskon 2%. Oke, kita lanjutkan dulu. Loh Bu, kok ini finance charge-nya ada isinya? Padahal kalau misalnya kita pikirkan ya kita logika. Kita aja bayarnya di awal, dapat diskon, kok malah dapat denda? Kita kan dapat denda kalau misalnya kita melakukan pembayaran di luar waktu jatuh tempo, di luar waktu 30 hari. Padahal kita bayarnya masih di jangka 10 hari, tapi kok malah dapat finance charge gitu. Nah, biasanya di sini masalahnya itu di bagian diskonnya, jadi ada ketidaksesuaian. Sebenarnya benar, 538 ini adalah 2%. Tetapi jika kita dalam kondisi seperti ini, maka kita tidak bisa menyalahkan soal ya. Jadi kita tetap berpacu atau manut soal gitu. Jadi diskonnya nggak apa-apa, kita rubah sendiri saja secara manual. Diskonnya bukan lagi menggunakan 2%, tetapi menggunakan selisih antara berapa sih piutangnya dikurangi dengan berapa uang yang kita terima. Di sini piutangnya adalah 26.909.300 atau teman-teman bisa lihat di awal di sini. Di informasi awal kan tadi udah ada tuh informasi mengenai berapa sih saldo dari masing-masing customer maupun supplier kita. Nah, di sini bisa kita lihat kalau DG House itu memiliki total piutang sama Rp26.909.300. Tentu kalau misalnya di awal tadi teman-teman sudah mengisi saldo customer, di sini udah langsung otomatis. Jadi diskonnya kita itu manual aja. Jadi teman-teman bisa menggunakan kalkulator bawaan Mayop dengan cara klik sama dengan di keyboard. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa ini dipencet C gini supaya hilang dan bisa
ditulis. Kalau misalnya teman-teman belum pencet ini, nanti nggak bisa diketik-ketik teman-teman. Jadi kita ambil selisihnya ya, 26.909.300 dikurangi dengan berapa sih uang yang kita terima? 26.420.000 sama dengan berapa? Nah, jadi diskonnya bukan senilai yang 500 sekian tadi, tapi senilai selisihnya. Lalu amount apply-nya juga harus kita rubah. Amount apply-nya itu dari mana? Ya dari ini tadi, 26.909.300 utangnya dikurangi dengan diskonnya. Sama dengan, nah, jadi amount apply-nya itu nanti akan sama dengan sejumlah uang yang kita terima. Jadi nanti out of balance-nya sudah 0 dan kita tidak kena finance charge. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti menemukan kasus yang sama, biasanya itu masalahnya bisa di termin, misal teman-teman lupa mengubah termin, atau bisa juga memang bawaan dari soalnya. Nah, kalau sudah seperti itu, diskonnya kita hitung manual saja. Lalu kita coba Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Nah, di sini bisa kita lihat, tadi ada diskon, masuknya langsung ke sales diskon. Karena ini tadi itu kan udah kita atur di link account-nya. Kalau misalnya teman-teman lupa belum mengatur link account, biasanya nanti ini akunnya akan kosong, lalu teman-teman nanti dapat peringatan untuk menghubungkan ke link account terlebih dahulu. Karena tadi di awal Bu Nisa sudah menyalurkan atau menghubungkan link account, udah mengatur link account-nya, jadi tidak ada masalah untuk bagian ini. Gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa di-record. Nah, kalau seperti ini, teman-teman itu ada pilihan apakah mau mencetak buktinya sekarang atau nanti aja. Nah, itu teman-teman bisa pilih nanti aja, print later. Udah seperti itu ya teman-teman untuk mengerjakan transaksi kedua.